Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Desta Aprilia, Intan Gita Kartini, dan Wayan Nevi Oktaviani. Dengan tema Legal Drafting 1, di sini kami akan menjelaskan mengenai cara pembuatan kontrak bernama, kontrak tidak bernama, dan MOU. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pembuatan kontrak bernama. Kontrak bernama dalam bahasa Belanda atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat. Menurut KUH Perdata, pasal 1320, terdapat 4 syarat sah pembuatan kontrak, yaitu kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak dalam perjanjian, hal-hal tertentu yang dijanjikan dalam kontrak dan sebab yang halal. Kontrak bernama terbatas jumlahnya, sebagaimana yang ditentukan dalam titel 1, 2, 3, 4, dan 5, sampai dengan titel 18 KUH Perdata, yaitu jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perdamaian. Yang kedua, pembuatan kontrak tidak bernama. Kontrak tidak bernama adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, sehingga belum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktek sehari-hari, dikenal 3 bentuk kontrak, yaitu yang pertama kontrak baku, yaitu kontrak yang hampir seluruh klausanya dibakukan dan dibuat dalam bentuk formulir. Kedua, kontrak bebas. Dalam hukum kebebasan, berkontrak ini adalah pasal 1338 KUH Perdata. Yang ketiga, kontrak tertulis dan tidak. Kontrak tertulis adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan kontrak tidak tertulis atau lisan merupakan sebuah perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak secara lisan. Syarat sahnya perjanjian tidak bernama menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, di antaranya yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. 3. Mengenai suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Dasar hukum perjanjian tidak bernama secara yuridis formil merupakan aturan mengenai perjanjian jual-beli. Sistem borongan atau ijon ini tidak ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia. Terdapat 3 teori yang didasarkan pada pasal 1601C KUH Perdata untuk menentukan pemisahan antara perjanjian nominat atau perjanjian inominat, yakni yang pertama, teori absorpsi. Teori absorpsi menyatakan bahwa dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian nominat atau perjanjian inominat. Yang kedua, teori kombinasi. Menurut teori kombinasi, suatu perjanjian yang tergabung dalam perjanjian campuran dibagi-bagi lagi, kemudian atas masing-masing perjanjian yang telah dibagi tersebut diterapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan cocok untuk setiap masing-masing perjanjian tersebut. Yang ketiga, teori generis. Menurut teori generis, ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam suatu perjanjian campuran diterapkan secara analogis. Yang ketiga, pembuatan MOU. Memorandum of Understanding atau MOU adalah yang dalam bahasa Indonesia disebut nota kesepahaman atau nota kesepakatan. Pada umumnya, MOU dibuat sebagai langkah awal dalam membuat kontrak kerjasama atau perjanjian yang lebih mengikat antara dua belah pihak. Tujuan pembuatan nota kesepakatan ini untuk mengadakan hubungan hukum sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak,
surat tersebut ditunjukkan kepada pihak lain. Dan berdasarkan surat tersebut, pihak yang lain diharapkan untuk membuat letter of intent yang sejenis untuk menunjukkan niatnya. Nota kesepahaman secara umum memiliki bagian atau anatomi yang terdiri atas sebagai berikut. 1. Judul nota kesepahaman, di mana penentuan judul ditentukan oleh para pihak. 2. Pembukaan nota kesepahaman. Pada bagian ini berisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan lain-lain, serta jabatan dan substansi. 3. Substansi nota kesepahaman. Di dalamnya berisi maksud, tujuan, ruang lingkup kegiatan, realisasi, dan lain-lain. 4. Penutupan nota kesepahaman. Bagian ini merupakan bagian akhir dan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Yang kelima, bagian tanda tangan para pihak. Pada bagian tanda tangan terdiri dari 1. Keabsahan nota kesepahaman. Yang kedua, penandatanganan nota kesepahaman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.